Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumunarsi. Saya di kelas 10 IPA 3. Saya akan membacakan ringkasan fisika yang berjudul usaha dan energi. Baiklah, usaha adalah gaya yang konstan dan juga gaya yang tidak konstan. Sedangkan energi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Usaha oleh gaya konstan. Contoh soal: Lili mendorong kursi. Ia memberikan gaya konstan sebesar 5 Newton. Ternyata kursi bergeser sejauh 10 meter searah dengan F. Kita bisa menghitung besarnya usaha W adalah, kita tahu rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. F tadi kita tahu 5 dikali S adalah 10, jadi kita ketemunya 50 Newton. Nah, ada beberapa hal yang membuat arah gaya dan perpindahan berbeda. A. Jika alfa 0 derajat, berarti gaya F searah dengan perpindahan. Karena alfa 0 derajat sama dengan 1, maka usahanya W sama dengan F. Ada juga jika alfa sama dengan 90 derajat, maka gayanya tegak lurus. Karena cos 90 derajat adalah 0, maka gayanya tidak ada. Sedangkan jika alfa 180 derajat, maka berlawanan dengan arah perpindahan. Karena cosnya 80 derajat sama dengan min 1. Jadi rumusnya W sama dengan min F dikali S. Jika S 0 berarti gaya tidak ada. Nah, ada berbagai usaha dalam berbagai gaya dapat dirumuskan dengan W total sama dengan sigma F dikali S. Selanjutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Energi dibagi dua, energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah, kita tahu energi potensial adalah, contoh kecilnya, kelapa yang jatuh dari pohonnya. Dia mengalami gaya gravitasi. Karena gaya potensial ada dua, gaya gravitasi, gaya potensial gravitasi dan gaya potensial pegas, dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu energi ke energi yang lain. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dipengaruhi oleh geraknya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang ditimbulkan. Energi kinetik rumusnya EK sama dengan min setengah, EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan benda. Setelah itu, hubungan energi dan usaha. Hubungan energi dan usaha ini adalah apabila orang melakukan usaha, maka seketika pula orang itu menggunakan energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu benda atau usaha. Nah, ini rumusnya sama dengan W sama dengan F dikali G dikali H. Baiklah, aplikasi dunia nyata. Alat bantu angkat barang itu banyak. Contohnya kren, forklift, hand pallet, drum porter, dan drum lifter. Kelima, alat bantu barang ini memudahkan manusia untuk mengangkat barang. Jika manusia mengangkat suatu barang, maka manusia itu membutuhkan usaha dan energi. Jadi dari energi, mereka dapat melakukan usaha menggerakkan suatu barang. Penerapan energi dalam kehidupan nyata. Contoh manfaatannya banyak. Menggunakan sel surya, menggunakan kincir raksasa, menggunakan tenaga air, baterai, aki, panas, dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang sel surya. Sel surya ini sering kita sebut sebagai tabir surya yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik sebagai alternatif selain PLN atau pembangkit listrik negara. Kincir raksasa. Kincir raksasa ini terdapat di Desa Matirotasi, Kecamatan Watangbulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Masyarakat di sini kreatif dengan membuat kincir angin raksasa yang mengubah energi angin menjadi energi listrik. Turbin pembangkit listrik tenaga air. Ini mengandalkan energi potensial dan energi kinetik. Jadi dua-dua energi ini dibutuhkan untuk menghasilkan listrik dengan cara dari tenaga air menjadi tenaga listrik. 4. Baterai dan akumulator. Baterai adalah menyimpan energi kimia menjadi energi listrik. Contoh kecilnya adalah baterai ABC. Baterai ABC memudahkan kita untuk misalnya ditaruh pada senter, itu akan hidup karena mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Akumulator atau aki. Aki ini terdapat pada motor, mobil, menyimpan energi kimia. Kalau tidak ada aki,
masih bisa hidup, tapi tidak menjamin kendaraan tersebut akan bertahan lama. Setrika dan hairdryer. Setrika dan hairdryer ini sama-sama alat elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, kebalikan dari sel surya tadi. Karena kalau tabir surya atau sel surya tadi dari energi panas menjadi energi listrik. Keenam, mesin mobil atau motor. Mesin mobil atau motor ini mengubah energi panas ledakan bahan bakar menjadi energi kinetik. Energi kinetik tadi adalah energi yang diperoleh geraknya. Jadi, energi mesin dan motor ini energi yang dari bahan bakar menjadi kendaraannya bergerak. Bom atom dan hulu ledak nuklir. Bom atom dan hulu ledak nuklir ini sangat berbahaya bagi manusia. Hanya dilakukan untuk penelitian saja karena mengubah energi nuklir menjadi energi panas. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.